arah yang lebih baik. Berarti sulit dong Pak kalau begitu jadi dosen. Ya sebenarnya harus punya riset banyak, terus harus berdampak kepada masyarakat. Sulit dong berarti jadi dosen nih. Ya kalau dipikir terkait dengan banyaknya tugas kita, karena tugas dosen kan tidak hanya riset, ada tugas-tugas yang lain, maka jawabannya benar sulit gitu. Sulit ya. Tugasnya banyak sekali gitu. Tetapi karena kita menjadi dosen itu adalah panggilan panggilan hati gitu, ada ketertarikan hati kita untuk mengabdi pada bangsa dan negara ini melalui karir kita sebagai dosen, maka tidak ada yang sulit gitu. Halo Visipers, kembali lagi di Pansospol, podcast obrolan sosial politik. Nah, di episode kali ini kita tag di ini ya, bulan puasa ya, siang-siang ya. Haus-haus, saya menyambangi kantor Bapak Kabiro bidang 4, Bapak Dr. Salahuddin MPA. Iya. Ini kita siang hari bulan puasa, saya bajak beliau untuk ngisi podcast kita ini. Pak Salahuddin ini sekarang menjabat di Kepala Biro. Iya. Kepala Biro di bidang 4. Bidang apa Pak? Riset, pengabdian, dan kerjasama. Riset, pengabdian, dan kerjasama di bawah Wakil Rektor bidang 4 Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Wakil Dekan bidang 2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Beliau adalah dosen di Prodi Ilmu Pemerintahan dan salah satu dosen yang punya banyak segudang riset-riset terbaru nih. Risetnya, researchersnya, penelitinya UMM ini. Nah, karena beliau ahli di bidang riset, kita akan ngobrol soal riset di episode kali ini. Ya Pak Udin? Siap. Pak Udin, terima kasih Pak Udin. Siang-siang bulan puasa, saya ajak ngobrol-ngobrol. Ya, mantap. Iya, malah insya Allah puasa kita berkah. Berkah. Jadi nggak ada hiasan. Nggak ada di sini. Iya. Nah, ngomongin soal riset Pak. Iya, siap. Seberapa penting nih Pak riset ilmiah, publikasi ilmiah bagi sivitas akademik Pak? Baik bagi dosen maupun para mahasiswa nih Pak. Iya, baik. Iya. Salah satu tugas utama dosen yakni penelitian. Oke, penelitian. Ya, penelitian, dan karena itu penelitian dan publikasi ilmiah sangat penting bagi dosen dan tentunya nanti akan berdampak pada kinerja lembaga dan kinerja dosennya gitu. Dan pada akhirnya kita harapkan lembaga itu menjadi lembaga yang kuat, unggul, berdaya saing pada tingkat nasional maupun internasional. Juga demikian dosennya bisa mencapai puncak karirnya, yaitu guru besar. Jadi kinerja dosen ini dihitung dari salah satunya dari seberapa banyak penelitian dan publikasi yang dihasilkan. Betul. Karena kinerja dosen itu mau nggak mau harus berdasarkan seberapa banyak mereka menghasilkan riset dan pada akhirnya menghasilkan publikasi ilmiah itu. Tetapi tidak cukup itu Mas Azmi. Yang lebih penting adalah bagaimana riset dan publikasi ilmiah dosen ini berdampak nyata bagi masyarakat pada umumnya gitu. Jadi nggak cuma soal kuantitasnya seberapa banyak, tapi riset ini dampaknya kepada masyarakat juga perlu diperhatikan. Itu yang lebih penting, karena ending dari kerja akademik, kerja intelektual itu adalah bagaimana hasil kerja kita secara akademik ini berdampak pada perubahan sosial, politik, ekonomi, yang tentunya perubahannya ke arah yang lebih baik. Berarti sulit dong Pak kalau begitu jadi dosen? Ya sebenarnya harus punya riset banyak, terus harus berdampak kepada masyarakat. Sulit dong berarti jadi dosen nih? Ya kalau dipikir terkait dengan banyaknya tugas kita, karena tugas dosen kan tidak hanya riset, ada tugas-tugas yang lain, maka jawabannya benar sulit gitu. Sulit ya. Tugasnya banyak sekali gitu. Tetapi karena kita menjadi dosen itu adalah panggilan hati gitu, ada ketertarikan hati kita untuk mengabdi pada bangsa dan negara ini melalui karir kita sebagai dosen, maka tidak ada yang sulit gitu. Tidak ada yang sulit. Tentu bisa kita lakukan dengan maksimal. Gitu. Karena memang minatnya di situ. Karena minatnya di situ. Tapi kalau ngomong soal kuantitas nih, kira-kira Pak,
selayaknya gitu ya, sebagus sebaiknya gitu. Seorang dosen bisa menghasilkan berapa kali penelitian dalam setahun publikasi? Ya, tentu idealnya adalah 1 tahun 1 penelitian. 1 tahun 1 penelitian. Ya, dengan catatan penelitian yang benar-benar serius, di mana kita mendesain riset kita itu dengan cara-cara yang baik dan didukung oleh sumber daya yang cukup, dan target pentingnya dari riset itu adalah menghasilkan luaran yang maksimal. Luaran yang maksimal itu ditandai dengan publikasi ilmiah yang berkualitas tinggi itu. Oke, Pak Azmi. Itu ada ngomong publikasi ilmiah yang berkualitas tinggi. Nanti dulu, saya mau begini. Berarti cuma 1 kali? 1 kali. Idealnya itu 1 kali sudah cukup. Idealnya. Gitu. Nah sekarang saya tanya, Pak Udin sendiri tahun 2024 berapa kali menghasilkan publikasi? Iya, riset? Jadi kalau berkaca dari Pak Udin nih. Iya, nah kita Pak Azmi bersyukur ya menjadi bagian dari Universitas Muhammadiyah Malang dan bersyukur menjadi bagian dari warga negara Republik Indonesia. Kenapa? Kenapa tuh Pak? Karena gini. Banyak nih sekarang lagi isu keluar negeri aja gitu sekarang. Nah Pak Udin kan bilang harus bersyukur karena riset itu Pak Azmi kita harus mulai dari dasar. Mulai dari penelitian dasar di mana kita menghasilkan konsep-konsep penting terkait dengan bidang studi kita. Nah, Universitas Muhammadiyah Malang, Pak Azmi, memberikan ruang bagi kita sebagai dosen untuk melakukan riset sebanyak-banyaknya. Nggak cuma sekali tadi ya? Nggak hanya 1 riset gitu. UMM menyiapkan banyak skema untuk skema penelitian untuk dosen-dosen kita, dosen-dosen UMM. Pertama ada riset Blogren, yang kedua ada riset internal, bisa melalui riset dasar maupun riset terapan, bahkan riset pengembangan. Nah untuk tahun ini Pak Azmi, saya risetnya ada 2024 dulu Pak? Ada 3, ya. 2025? Iya benar, untuk tahun terakhir 2024 itu ada 3 riset saya. 3 riset? 1 riset skema Blogren Universitas Muhammadiyah Malang, yang kedua skema riset dasar internal UMM juga, dan yang ketiga riset eksternal pendanaan dari Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi. Nggak capek Pak nulis 3 jurnal, mengurus 3 penelitian, 3 riset dalam setahun? Iya. Nah kita harus kerja cerdas ya, kata Pak Azmi kan, kerja cerdas, tuntas dan efektif. Efektif. Dan itu harus kita terapkan dalam riset kita. Nah kalau pertanyaan Pak Azmi nggak capek, ya sebenarnya capek gitu. Tapi kan kita punya cara bagaimana mengelola riset kita ini supaya kita tidak capek gitu. Caranya adalah kita harus punya tim yang kuat gitu. Kerja kolaboratif. Kolaboratif gitu. juga. Di dalam riset itu ada tim. Nah tim itu memberikan kontribusi dalam riset kita itu. Insya Allah tidak terlalu capek lah gitu. Temanya apa aja nih? Kalau Pak Udin temanya apa? 3 riset ini? Iya, saya fokus pada riset political budgeting ya. Political budgeting. Ya, politik perencanaan anggaran. Anggaran fokus saya tahun ini adalah politik anggaran di Malang Raya gitu. Yang konteksnya adalah terkait dengan praktik korupsi. Saya ingin mendesain bagaimana pengelolaan anggaran di Malang ini berbasis teknologi informasi, di mana pada akhirnya bisa memotong mata rantai praktik korupsi itu. Begitu Pak. Kalau mahasiswa Pak bisa terlibat nggak? Dosennya ada penelitian nih. Mahasiswa mungkin possible nggak untuk terlibat dalam penelitiannya dosen misalnya? Nah, itu lanjutan dari pertanyaan tadi itu. Jawabannya pun lanjutan dari pertanyaan tadi. Nah, kalau riset kita ingin dilakukan dengan cara-cara yang baik, efektif dan mudah, kolaborasi tadi. Nah, kolaborasi tidak hanya melibatkan dosen, tapi juga harus melibatkan mahasiswa. Di mana mahasiswa nanti berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Di antaranya mereka akan browsing referensi, kemudian mereka membantu bagaimana mengelola data-data yang berkaitan dengan riset kita itu. Jadi harus melibatkan mahasiswa. Harus malah. Dan iya harus dan wajib. Kebijakan UMM mewajibkan semua dosen
melibatkan mahasiswa dalam riset mereka masing-masing. Itu Pak Jemi. Jadi kalau Pak Udin punya tim melibatkan berapa mahasiswa Pak, tim mahasiswanya? Ya, untuk tahun ini saya libatkan 3 mahasiswa dan 1 orang asisten tetap dalam membantu riset-riset itu. Gitu. Nah, kalau mahasiswanya nih, buat teman-teman mahasiswa kalau pengen terlibat di penelitian dosen, ada syarat khusus enggak? Atau memang yang harus pinter-pinter aja nih? Atau memang Pak Udin, ayo buka siapa nih yang mau jadi asisten riset saya atau join atau gimana tuh? Iya, jadi Pak Jemi, ternyata tidak semua mahasiswa kita kan tertarik di dunia riset ya, riset dan publikasi ilmiah itu. Jadi meskipun ada banyak mahasiswa kita pintar secara intelektualnya, cakap dalam teknologinya, oke gitu. Nah, tetapi mereka kan nggak punya ketertarikan dalam riset. Maka saya harus mencari mahasiswa yang punya kemauan, punya ketertarikan dalam dunia riset, meskipun mereka tidak memiliki kemampuan akademik yang cukup, tidak memiliki kemampuan teknologi yang cukup. Nanti dalam proses riset bersama saya latih, dilatih, saya dibentuk improve dibentuk kemampuannya, sehingga pada akhirnya mereka bisa gitu. Jadi kriterianya adalah mereka yang mau dan dulu. Tertarik. Ya. Mau dan tertarik. Ya. Kadang begitu susah nggak Pak nyarinya sih Pak? Susah gitu kan. Harus kita akui. Karena mahasiswa sekarang kan lebih hobi kalau waktu luang main TikTok gitu ya atau nongkrong gitu ya. Iya. Sebenarnya ya Mas Azmi ya, riset itu bisa menyenangkan dan selaras dengan hobi teman-teman mahasiswa gitu. Karena riset saya itu kan tentang bagaimana saya menggunakan data-data berbasis internet itu. Dengan demikian mahasiswa kan bisa selancar internet. Mencari tahu informasi dan data yang terkait dengan riset saya. Sebenarnya menyenangkan, hanya mahasiswa kita ini tidak mau bekerja sesuai dengan target. Sulit ya masih sulit, usia muda mungkin. Karena mereka ingin bebas gitu. Tapi nggak semuanya, ada mahasiswa yang mau terlibat gitu. Nah kalau Pak Udin nih, setiap riset ganti tim, rekrutmen lagi atau tim itu melekat dengan Pak Udin, tim mahasiswa nih dalam 1 tahun misalnya, membersamai terus. Biasanya setiap tahun berganti-ganti mahasiswa, tetapi yang saya bilang tadi asisten tetap itu ada ya tetap. Itu nggak berganti-ganti, tetap sepanjang dia masih ada waktu untuk terlibat bersama saya, begitu. Gitu Pak. Kalau trik Pak, ini kan tadi riset, kita ngomong soal seberapa penting riset ya bagi seorang dosen, bagi institusi. Nah sekarang kasih trik, tips and trick dulu Pak. Cara membangun riset nih. Ini bagi dosen baik, bagi mahasiswa juga bagus nih. Iya. Tips and triknya. Iya, pertanyaan yang keren kadang tadi. Sulit, Pak. Iya. Khususnya dosen menurut saya. Gitu ya. Khususnya kita sebagai dosen, memulai riset itu pertimbangkan. Kita minat pada kajian apa? Bidang kajian kita apa gitu. Nah, tentu minat kita itu sudah terbaca sejak kita riset untuk tesis, waktu sekolah ya, atau untuk disertasi. Gitu. Nah, karena itu memulai riset ini harus berangkat dari bidang kajian atau kepakaran kita itu. Nah setelah itu kita desain roadmap riset kita sampai ya minimal 30 tahun ke depan itu, pada akhirnya kita nanti itu menghasilkan apa dari riset ini. Nah jadi nggak bisa Mas Azmi tahun ini risetnya tentang A, tahun depan riset tentang B, jadi parsial, itu nggak bisa. Nanti kita sebagai dosen rugi, universitas sebagai lembaga juga rugi, dan pasar yang pada akhirnya sebenarnya target dari riset kita juga nggak merasakan dampak nyata dari riset kita itu. Karena riset kita tuh nggak pernah fokus. Nggak pernah fokus dan tidak menghasilkan produk yang jelas gitu. Maka pertanyaan tadi, jawaban jelasnya adalah kita harus memulai dari bidang studi kita, kepakaran kita, lalu kita membangun roadmap riset yang jelas dan menghasilkan apa setiap tahun ke depan gitu. Tapi kan itu sulit Pak, kayak misalnya bagi saya nih, kadang kepakaran itu masih minatnya sering berubah-ubah. Hari ini saya tertarik kajian ini gitu ya, besok tiba-tiba mendengar ada isu baru, tertarik lagi dengan kajian itu gitu. Itu gimana tuh Pak? Menetapkan
Iya, nah fokus. betul Pak Azmi. Banyak dosen itu termasuk saya ya di awal-awal membangun karir sebagai dosen itu kajian itu loncat-loncat, beda-beda tiap tahun itu. Ternyata itu hal yang keliru menurut saya dan menurut para mentor-mentor saya yang sudah sukses di dunia karirnya, ya, karir dosennya. Nah, bagaimana mengatasi agar tidak loncat-loncat tadi? Ya kembali pada komitmen kita menjaga konsistensi kajian kita itu agar tidak loncat ke sana kemari. Konsisten ya. Harus punya komitmen pada bidang kajian kita begitu. Harus itu langkahnya. Dampaknya kalau loncat-loncat? Kalau loncat-loncat itu tadi Pak Azmi, kita ini ya tidak nampak kepakaran kita itu dan kita tidak memiliki keahlian spesifik dan pada akhirnya kita sebagai dosen nggak percaya diri untuk bicara tentang riset, tentang publikasi, tentang produk-produk riset itu. Kenapa? Karena kita nggak punya rekam jejak yang konsisten, nggak percaya diri. Betul. Percaya diri. Itu menurut saya. Kalau Pak, cari ini kan tadi kan fokus pertama adalah pada kepakaran kita, apa yang kita minati gitu. Kedua, tips and trick untuk hal yang lebih spesifik, nyari judul, judul riset gimana tuh Pak Udin? Sekarang Pak Azmi menyari judul sebenarnya nggak gampang. Nggak sulit. Nggak sulit ya gitu. Pertama, karena kita sudah tahu bidang kepakaran kita itu. Yang kedua, kita punya sumber referensi ilmiah sebagai bahan untuk mencari inspirasi topik yang mendukung kepakaran kita tadi. Jadi kita bisa baca artikel kita bisa ambil dari database Scopus misalnya, dan kita cari artikel terbaru, kita baca-baca, kita akan menemukan ide dan topik riset kita yang relevan dengan kepakaran kita tadi, begitu. Nah, semakin sering kita membaca referensi terbaru, semakin banyak ide topik riset kita yang relevan dengan kepakaran tadi. Itu Pak Azmi. Jadi melakukan penelusuran juga Pak ya? Iya, harus. Kita mau nggak mau harus sering membaca artikel. Baca artikel terbaru yang bersumber dari jurnal-jurnal internasional bereputasi, pun juga termasuk jurnal nasional yang juga dikelola dengan baik oleh pengelolanya. Jadi kalau begitu berarti dosennya juga tetap belajar Pak ya? Harus baca belajar. dan belajar juga ya? Iya. Nggak cuma ngajarin mahasiswa aja gitu? Iya, jadi jangan sampai kita sebagai dosen itu tidak pernah membaca jurnal gitu atau hasil riset terbaru. Bahkan sebisa mungkin kita tiap hari itu harus baca minimal 1 artikel gitu. Saya di sini Pak Azmi bukan mengatakan saya sebagai orang yang sering membaca, enggak. Tapi saya berusaha. Tapi yang paling banyak publikasinya gitu ya. Jadi saya sebelum mulai buka folder-folder yang terkait dengan kerja kantor, saya buka dulu artikel terbaru dan saya baca cepat, judulnya apa, saya baca skimming, kontennya apa, dari situ gitu. Harus sering membaca. Penting membiasakan itu Pak ya, bagi seorang akademisi ya, bagi betul. dosen. Nah itu sudah nih Pak, dari topik, judul. Yang ketiga nih, kadang kita sudah riset Pak, sudah nulis. Memaksimalkan ini agar bisa terbit di publisher gimana? Kadang kan ada yang reject, ketolak nih, itu gimana tuh Pak? Tips and trick. Iya, reject itu pasti ya. Udah neliti nih kita, udah turun lapang, udah nulis nih. Betul. Gitu. Reject itu pasti kita ada. Merasakan itulah, semua dosen pernah mengalami itu. Pernah pasti. Dan penulis hebat itu pasti melalui proses itu. Nah, agar kita bisa meminimalisirkan reject atau penolakan dari editor jurnal atau reviewer jurnal, maka menurut saya kita harus memulai riset dengan baik. Kita melakukan riset-riset dengan cara-cara yang tepat, lalu kita bisa menghasilkan laporan riset yang berkualitas tinggi, dan dari laporan riset itu kita bisa mengelola menyusun artikel ilmiah yang memenuhi standar jurnal reputasi internasional gitu,
Dari situ kita bisa submit di jurnal yang bagus. Insya Allah tingkat penolakannya tidak terlalu besar ya, tingkat penolakannya. Ada kemungkinan penolakan, tetapi tidak besar karena artikel kita berbasis pada hasil riset yang berkualitas baik gitu. Jadi gini Pak, kalau cari publisher dulu atau nulis dulu Pak? Kalau saya nulis dulu. Nulis dulu? Ya, saya nulis dulu, saya riset dulu, saya nulis dulu dengan standar artikel yang sudah bagus. Sudah bagus. Setelah itu saya coba cari jurnal-jurnal yang menjadi target publikasi kita. Lalu dari situ kita menyesuaikan kembali artikel tadi sesuai dengan jurnal yang menjadi target kita itu. Kalau cara saya seperti itu. Ada orang yang memang cari jurnal dulu, baru mereka susun artikel yang sesuai dengan selera publisher itu. Menurut saya itu sama halnya kita kerja berdasarkan kebutuhan jurnalnya. Kalau saya harus kerja dulu, saya nulis dulu, saya riset dulu sesuai dengan desain riset saya gitu. Ya, sesuai kepakaran tadi dan seterusnya. Kebalik, menurut saya harus dari kita dulu. Harus dari kita dulu. Walaupun nanti nyari publishernya agak susah. Nyari publishernya tidak susah Pak Azmi. Oh, nggak susah juga? Nggak susah. Sekarang itu kita bisa buka Scopus, kita cari jurnal-jurnal yang bagus di situ. Gampang sekali. Kita validasi jurnalnya, kita kaitkan dengan bidang paper kita. Gampang sekarang. Apalagi ada AI yang canggih kan. Betul. Ada trik nggak Pak kalau gini misalnya, ini udah ketemu nih, kita udah nulis, kita udah sudah siap nih tulisan, terus mau kita ketemu udah publisher jurnalnya. Terus kita mau submit di salah satu jurnal gitu. Kira-kira kan kita masih perlu menyesuaikan kan lagi dengan mungkin formatnya dan lain-lain. Nah kira-kira identifikasi apa yang bisa kita lakukan agar kemudian terkait publisher itu agar jurnal kita ini berpeluang besar diterima oleh mereka? Iya, jadi ketika artikel udah jadi, lalu kita cari jurnal target kita, target publikasi. Nah, apa yang perlu kita lihat dari mereka gitu, nah di situ kita paskan yang harus kita cermati adalah apakah jurnal itu sesuai dengan paper kita, sesuai dengan topik paper kita, judul paper kita, data-data paper kita. Nah, bagaimana melihatnya? Baca dulu skop dari jurnal itu, lalu baca beberapa artikel yang pernah mereka publish. Akan lebih bagus baca artikel terbarunya di volume yang terakhir. Kita baca di situ. Oke, kalau sudah sesuai, baru kita sesuaikan dengan template jurnalnya. Sesuai template jurnalnya, setelah itu kita submit. Gitu. Submit ya. Iya. Jadi memang harus melihat scope and aims-nya itu ya Pak ya? Iya. Ruang lingkup dari jurnal itu. Dari jurnal itu. itu. Nah kalau ngomong publisher berarti kita sudah ngomong publisher nih Pak. Ada berapa strata publisher nih yang menunjukkan tingkat tingkat kualitas gitu. Kalau di Indonesia kan memang ada stratifikasi Sinta. Kalau di luar ada Scopus, Q1, Q2, bisa cerita apa itu Pak? Iya. Ya kalau di Indonesia tadi. Dan dampaknya bagi dosen? Iya, di Indonesia kan ada skala leveling jurnal ya, dari Sinta 6 sampai pada Sinta 1. Semakin ke 1 ke sana kan Sinta 1 itu kualitas bagus gitu. Semakin sulit juga ditembus. Semakin sulit juga gitu. Kalau jurnal internasional, setahu saya selama ini indexing yang paling bergengsi itu adalah Scopus sama Web of Science. Di Scopus itu juga leveling gitu. Ada Q4, Q3, Q2 dan Q1. Paling tinggi? Iya, paling tinggi Q1. Nah, pertanyaan Pak Azmi tadi itu untuk melihat kualitas jurnal itu bagus atau tidak, apakah tergantung dari leveling itu? Jawabannya iya gitu. Tetapi jangan menyimpulkan bahwa jurnal Q4 itu kualitasnya buruk. Tidak seperti itu. Q4 ini bisa jadi jurnal baru di indexing oleh Scopus.
meskipun baru tapi tata kelolanya bagus. Tata kelolanya berkualitas tinggi sesuai dengan manajemen jurnal yang diakui oleh dunia internasional. Tapi dia baru. Tapi dia baru gitu. Nah, maka leveling key-nya ya masih key 4 gitu. Tapi manajemennya bagus, artinya jurnal itu bagus gitu. Kualitasnya bagus. Ada itu jurnal key 4 gitu. Sorry, key 1, tapi manajemennya nggak bagus. Key 2 manajemennya nggak bagus. Itu dampaknya apa, Pak? Manajemen bagus nggak bagus itu, Pak? Selain kita ngeliat anunya tadi, akreditasinya tadi, levelnya tadi, dampaknya ke kita apa sebagai penulis gitu, calon penulis? Ya, tentu dampaknya ke kita satu, keterbacaan artikel kita pada pembaca internasionalnya itu minim. Iya, minim. Karena dunia akademik internasional itu, Pak Azmi, mereka tidak mengenal ini sebenarnya key berapa gitu. Mereka nggak terlalu ngeliat itu. Iya, Pak? Mereka itu melihat bagaimana konten dari artikel itu dan kualitas konten itu bergantung manajemen jurnalnya. Nah, kalau manajemennya buruk gitu, ya orang nggak mau baca artikel kita dari jurnal begitu. Artinya tidak terpublikasi luas ya? Iya, meskipun tidak. Dia Q1 gitu. Nah, kita rugi. Berarti apa kegunaan dari artikel kita? Impact akademiknya seperti apa begitu. Maunya kita itu bagaimana artikel kita dibaca oleh dunia internasional, lalu dirujuk oleh dunia internasional, disitasi maksud saya, lalu pada akhirnya meningkatkan impact akademiknya pada kita. Dan dari itu ya, dan dari situ kita dikenal secara luas oleh dunia akademik internasional. Dan dari situ berdampak pada kampusnya, begitu, pada kampusnya. Kampusnya menjadi kampus yang diakui dunia, bereputasi internasional, yang diakui oleh masyarakat internasional. Berarti secara sederhananya, pertama tadi meskipun levelnya mungkin terlihat lebih rendah gitu ya, Q4 atau Sinta 4 dan lain-lain, tapi belum tentu menentukan kualitas jurnal itu. Bisa saja dia Q4, tapi jangkauan publikasinya luas. Iya, begitu. Nah, tapi jangan juga disimpulkan begini, Pak Azmi. Oh, berarti belum Q1 itu belum tentu bagus, kualitasnya gitu. Kurang nggak bagus ya gitu. Enggak juga ya, yang benar adalah belum tentu. Artinya ada juga jurnal Q1 yang memang berbobot. Sangat bagus sekali. Dan ya banyak jurnal yang seperti itu, yang dari publisher hebat itu. Kalau kita lihat jurnal dari publisher hebat yang Q1 itu, wah benar-benar mantap, top gitu. Kontennya itu keren gitu, temuan-temuannya bagus. Jadi kita bisa merujuk artikel itu untuk mengembangkan riset kita. Jadi memang ada jurnal Q1 dan hebat gitu. Berarti harus dipelajari juga dulu? Harus kita pelajari, kita lihat kontennya, kita baca, kita ya. Melihat keterjangkauannya dari mana, Pak? Artinya ini jurnal ketika dia publish naskahnya, itu artinya jangkauannya luas, dibaca oleh khalayak luas gitu. Iya, saya melihatnya dari sitasi dari jurnal itu, akumulasi sitasi artikel yang dipublikasikan oleh jurnal. Akumulasi ya? Akumulasi artikel yang disitasi oleh publik dari jurnal itu tadi. Ya. Semakin tinggi sitasinya, semakin tinggi indeksnya gitu. Artinya tingkat keterbacaan publik itu tinggi. Begitu, tinggi. Nah, hanya kalau saya lihat tren pengelolaan jurnal akhir-akhir ini, kita juga jangan terjebak pada angka sitasinya. Ada banyak sitasi tinggi tapi kontennya itu buruk. Bisa juga begitu. Iya. Nah, pertanyaan kok bisa seperti itu gitu? Ya, sekarang apa aja bisa disetting orang. Iya, betul. Nah, termasuk tadi sitasi tadi itu ya. Iya, sitasi itu yang saya maksud. Sitasi bisa disetting. Ya, karena itu kalau mau lihat kualitas jurnal, jangan hanya lihat tingkat sitasinya, tapi lihat juga kontennya. Konten dari artikel yang dipublish oleh jurnal itu. Jadi milih-milih publisher jurnal juga harus teliti, Pak? Harus teliti. Maka kalau saya melihat
dosen-dosen yang berada pada kampus-kampus yang memang secara atmosfer akademiknya sudah kuat. Jadi mereka itu benar-benar cermat membaca jurnal, membaca artikel, dan menggunakan referensi itu sebagai dasar dalam penulisan mereka itu. Betul. Tidak sembarang citasi, tidak sembarang kutip begitu. Nah, begitu. Tidak sembarang kutip, tidak sembarang citasi ya. Itu juga menentukan kualitas. Iya. Lagi Pak, ada pertanyaan nih. Jurnal internasional bereputasi, Scopus dan lain-lain, apakah semua berbayar Pak? Gimana kalau biasanya nggak punya uang betul. Pak? Nggak semua berbayar. Ada jurnal yang berbayar, ada yang nggak gitu. Ada banyak jurnal yang tidak berbayar gitu. Nah, bagi teman-teman dosen yang masih memulai rintis karir, yang grand risetnya ya tidak banyak gitu, maka harus mencari jurnal yang tidak berbayar, jurnal internasional yang nggak berbayar gitu. Nah, bagaimana mencarinya gitu? Nah, gampang aja, kita cari di Scopus, lalu kita lihat websitenya, bahkan ada banyak informasi itu yang sudah menyiapkan database jurnal, mana yang berbayar, mana yang tidak berbayar, ada gitu. Tinggal kita memilih di situ, lalu kita lihat kontennya, lihat website jurnalnya. Seleksi lagi ya? Seleksi lagi gitu. Nah jangan sampai kita terjebak, wah ini nggak berbayar nih, langsung submit, langsung publish. Sayang artikelnya. Sayang artikelnya. Ya karena ketakutan teman-teman biasanya nih kalau curhat-curhat dosen muda mau publish di artikel internasional bereputasi Scopus, takut bayar karena bayarnya mahal nih kan Pak. Iya. Lumayan mahal lah gitu. Iya. Nah, karena itu harus mencari jurnal yang tidak berbayar. Apakah masih banyak jurnal yang tidak berbayar? Masih banyak. Itu tadi ada kawan saya itu, beliau kepala urusan penelitian di bidang 4 UMN, Pak Iradat itu. Dia publish pada jurnal yang tidak berbayar. Tapi internasional? Internasional, bereputasi, Scopus gitu. Oke. Nanti bisa dibagi ke saya Pak anunya, nama publishernya. Iya, nanti kita share. Insya Allah bisa. Oke. Bisa. Masih ini ya Pak ya, masih memungkinkan lah. Memungkinkan untuk kita sebagai dosen baru dalam riset dan publikasi yang dananya minim. Dananya minim ya, artinya dan bisa tidak berbayar lah. Tidak berbayar gitu. Oke. Sekarang terakhir saya mau nanya soal, setelah kita belajar soal riset, nyari publisher, kemudian rilis, Pak ya. Seberapa besar keoptimisan Pak Udin bahwa riset itu yang berhasil publish selain dibaca orang, dibaca khalayak ramai, juga mempunyai manfaat bagi pembangunan kesejahteraan atau pembangunan nasional di negara kita. Iya. Hasil kerja akademik ini kemudian berdampak nyata, benar-benar gitu. Bisa berdampak nyata nih Pak bagi masyarakat. Iya. Nah, supaya riset kita ini berdampak nyata terhadap pembangunan masyarakat kita, maka kita itu harus maksimal juga dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat. Ada program pengabdian nih. Program pengabdian kepada masyarakat ini harus terintegrasi dengan riset kita gitu. Nah, meskipun riset kita masih dasar, tetapi kita bisa melakukan penerapan dari hasil riset dasar itu dengan skema program pengabdian kepada masyarakat. Misalnya, riset saya kan masih dasar nih dalam mencari model pencegahan praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Budgeting tadi ya. Nah, meskipun masih dasar, tapi saya punya materi yang cukup banyak untuk disampaikan kepada publik begitu. Nah, saya menyampaikan kepada publik melalui program pengabdian kepada masyarakat, gitu. Sehingga kan dilingkan gitu ya? Iya, diintegrasikan. Gitu. Maka hasil riset kita itu yang masih dasar itu langsung bisa berdampak pada pengetahuan masyarakat tentang pencegahan praktik korupsi itu. Nah, tetapi memang ending riset kita itu, Pak Azmi, manakala riset kita benar-benar menghasilkan produk yang sudah teruji
melalui riset panjang, melalui riset kita yang cukup panjang itu. Desain tadi Iya, itu ya? desain tadi itu. Nah, karena riset itu kan mulai dari dasar, lalu terapan. Nah, terapan ini, untuk mencapai terapan ini nggak cukup waktu 2-3 tahun. Itu butuh waktu minim 5 tahun gitu. Ya, minim 5 tahun baru menghasilkan produk, lalu kita bisa hilirisasi produk itu. Tapi kan jangan menunggu 5 tahun itu. Jangan menunggu 5 tahun itu. Maksud saya riset dasar aja itu bisa kita terapkan melalui program Pengabdian pengabdian masyarakat tadi. supaya apa? Berdampak nyata bagi pembangunan nasional. Betul. Sesuai dengan bidang riset kita masing-masing. Jadi artinya nggak perlu nunggu sampai 5 tahun Iya. sampai bisa mengakses penelitian terapan, lalu kemudian itu punya dampak nyata. Iya. Tapi di awal pun udah bisa Di awal lu bisa dengan gitu. cara mengintegrasikannya Dengan program pengabdian. Jadi kita bisa sharing ilmu kita yang ada di tulisan itu kepada masyarakat yang kita gitu, masyarakat sasaran dari program Nah, ini pengabdian nih tadi. teman-teman yang mungkin belum banyak dipahami dosen-dosen muda seperti saya nih. Iya, jadi Pak Azmi yang saya lihat teman-teman itu risetnya topiknya A, pengabdiannya topiknya B, Iya, bahkan beda-beda Pak ya. jauh dari topik penelitiannya beda. Nah, itu menurut saya keliru itu. Harusnya sejalan dengan risetnya. Nah, ini nih anunya nih. Iya, sejalan Pengetahuan dengan baru risetnya. buat kami nih. gitu. Dan ketika kita pengabdian, itu bagian dari riset kita juga. Iya, bisa memberikan kontribusi juga. Nanti kan masyarakat yang menjadi bagian dari pengabdian kita itu kan memberikan informasi. Betul. Begini Pak, ini baiknya begini Pak. Oh ya, memang begitu Pak. Gitu loh. Iya, betul. Ada semacam konfirmasi dan validasi data kita. Sehingga kualitas riset kita pada akhirnya juga semakin untuk riset kita selanjutnya semakin bagus gitu. Begitu. Itu yang kemudian sering luput kayaknya Pak ya. Iya, luput Dari itu. perhatian dosen-dosen muda seperti saya ya. Mengintegrasikan penelitian Iya. dengan program pengabdian masyarakat. Iya, itu. Nah, karena itu pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya Pak Warengpat, Wakil Rektor 4, mendesain klasterisasi riset kita ini. Ada 5 diklasterisasi. Iya, 5 topik unggulan riset UMM, di mana unggulan itu harus terintegrasi dengan program pengabdian. Begitu. Oh, ini sudah dibuat programnya di UMM. Sudah dibuatkan SK Pak Rektor itu, tanda tangan Pak Rektor terkait dengan roadmap penelitian dan pengabdian itu. Jadi penelitian harus terintegrasi dengan pengabdian. Dengan pengabdian masyarakat. Artinya dalam satu skop bidang ilmu yang sama. Iya. Agar praksis punya implikasi langsung. Betul. Kepada masyarakat. Nah, jangan sampai kita parsial. Riset tentang itu tadi saya bilang, risetnya sendiri, pengabdian sendiri. Tidak bermanfaat jadinya ya? Nggak efektif. Saya merasa tidak bermanfaat Pak berarti. Iya, tidak bermanfaat maksudnya gini, manfaatnya kurang lah gitu ya? Iya, keberadaan kita sebagai dosen ketika kita melakukan pengabdian itu nggak sejalan dengan kepakaran kita. Nah, disitulah kita nggak percaya diri. Iya. Kita juga nggak percaya ini diri kita ya? ini bicara tentang apa sih Pak? Ya, padahal nggak didasari oleh kepakaran keahlian kita juga. Iya, kan malu kita. Kurang ini ya, iya, kurang greget ya. Iya, malu gitu nanti. Gitu. Terakhir Pak Udin, kita ngubuk-ngubuk soal Pak Udin aja nih terakhir. Sudah berapa lama jadi dosen Pak? Jadi dosen sejak 2009 ya. Sudah berapa ini? 2009 berapa teman-teman? 2009, sekarang 2002. 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Iya. 15 tahun. Pak Udin dalam 15 tahun sejak jadi dosen sudah berapa puluh penelitian? Ingat dah Pak? Apa saking banyaknya lupa? Ya, untuk pastinya saya nggak ingat ya Pak Azmi ya. Tapi saya tolak ukurnya dari publikasi aja ya. Publikasi ilmiah saya di Scopus itu 5. Di Scopus nih teman-teman, dicatat nih. Scopus. Artikel saya di Scopus sudah 55 50 ya. Pak? 55 artikel. 55 artikel Scopus? Iya. Ajak saya satu Pak, enggak apa-apa. Yang ke-56 nanti. Iyalah, wajib kolaborasi. Nanti kita kolaborasi Pak Azmi. Sudah 55 artikel di Scopus. Iya. Nah, Pak Azmi kan bidang studi kan ilmu politik ya. Politik internasional. Nah, bisa kolaborasi dengan saya. Karena kajian saya kan sebenarnya core-nya adalah ilmu politik. Ilmu politik Cuman ya? saya kaji tentang politik anggaran itu. Saya mau nebeng nanti satu Scopus sama Pak Udin kalau boleh. Ya siap. Harus kolaborasi kita. Itu yang Scopus, langsung
dikasih angka 55 artikel sudah. Yang nasional udah berapa tuh Pak kalau nasional? Nasional nggak terhitung, saya tidak terhitung sudah. Iya, saking banyaknya karena memang saya kolaborasi juga dengan mahasiswa saya. Oke. Jadi mahasiswa itu kan setiap semester ada publikasi yang saya ikut bimbing mereka kan. Membimbing mereka nulis ya? Itu pastinya di dalam artikel mereka kan ada nama saya. Penulis kedua, bahkan ketiga, bahkan saya minta ke mereka, saya penulis paling akhir aja gitu. Silakan ajak yang lain, bareng-bareng teman-temannya. Teman-teman yang lain, bahkan ajak dosen-dosen yang lain juga ikut masuk ke paper mereka. Tentu dosen-dosen yang terlibat juga memberi kontribusi untuk masukan-masukan ya, perbaikan tulisan gitu. Ada mahasiswa saya itu mahasiswa HI kalau nggak salah itu. Dia ajak orang tuanya jadi penulis kedua. Orang tuanya penulis kedua? Dan rupanya orang tuanya dosen lagi gitu Pak ya? Enggak, orang tuanya biasa aja, orang nggak tahu profesinya itu. Boleh emang begitu? Ya saya memang mendorong mereka gitu. Masukkan nama orang tua teman-teman gitu. Kalau teman-teman itu berkenan ya, artinya berkenan mempublish nama orang tuanya. Tapi saya nyarankan memasukkan nama orang tua mereka. Itu unik ya teman-teman. Setidaknya dengan cara itu mahasiswa kita bisa menunjukkan kepada orang tuanya bahwa mereka telah menghasilkan karya. Dan setidaknya orang tuanya tercatat di artikel itu, lalu pada akhirnya ketika artikel itu dibaca orang tuanya ikut memberikan sumbangsi terhadap perkembangan bidang ilmu yang terkait dengan artikel tadi gitu. Mungkin Mas Azmi tanya, loh apa kontribusi orang tuanya dalam artikel itu? Nah jawaban saya kira-kira apa tuh? Iya, kontribusinya justru lebih besar kontribusi orang tuanya tadi daripada kontribusi mahasiswa tadi. Karena biaya dari mahasiswa tadi itu dari orang tuanya, maka kontribusinya besar. Maka saya selalu menyarankan masukkan nama orang tuanya. Biaya risetnya ya, risetnya kan biaya risetnya, status mereka sebagai mahasiswa ya karena biaya orang tua mereka. Betul biaya riset. Iya itu. Nah karena kolaborasi begitu, maka riset saya juga banyak. Gitu. Nggak bisa kita riset sendiri itu. Jadi artinya kalau dapat 3 kali setahun tadi itu gimmick aja Pak ya, 3 kali 3 riset setahun. Sebenarnya banyak lebih gitu. Banyak dari itu ya. Itu gimmick aja berarti teman-teman. Iya banyak gitu. Biar nggak sombong aja di bulan puasa. Karena kolaboratif ya, kerja kolaboratif. Kerja kolaboratif tadi yang kemudian memberikan manfaat yang besar bagi kita mungkin sebagai dosen untuk menambah kualitas dan kuantitas karya kita. Portofolio kepakaran kita juga pada lembaga kita, pada mahasiswa kita, ya pada semua hal yang terkait dengan bidang riset kita itu. Itu Pak Azmi. Terakhir Pak Udin, berikan pesan-pesan nasihat kepada kami dosen-dosen muda yang mungkin ketika mau nulis itu penuh banget dengan berbagai macam tantangan ya, ada kebingungannya ya, ada malesnya, ada masalah-masalah lainnya. Berikan semangat atau saran terakhir Pak Udin. Iya, ini khusus dosen-dosen muda ya, tidak di FISIP khususnya Pak ya. Di semuanya. Di semua. Nanti diprotes orang loh. Karena kabironya. Sombong banget FISIP begitu. Iya. Karena wakil rektor. Iya, FISIP kan amal jariah ilmu juga kan. Oke. Jadi sebagai dosen muda, ketika memulai riset dan publikasi ilmiah itu tadi pertama pertimbangkan bidang kajiannya. Pertimbangkan bidang kajiannya gitu. Nah, bidang kajian itu tentu berkaitan dengan prodi apa dia. Home base-nya. Dia berada pada prodi apa gitu. Lalu pertimbangkan mata kuliahnya. Mata kuliah apa yang sering dibebankan oleh prodi kepada dosen. Harus disesuaikan dengan mata kuliah juga. Yang selanjutnya pertimbangkan tesis dan disertasinya. Itu. Jadi pastikan topiknya relevan dengan semua hal tadi itu. Nah setelah itu lakukan riset mulai dari dasar. Riset dasar ya. Riset dasar itu Pak Azmi dalam rangka mencari konsep sebenarnya. Mencari konsep, lalu memformulasikan konsep, kemudian memetakan konsep itu yang pada akhirnya konsep-konsep itu menghasilkan produk minimal dalam social science itu model. Dari model itu pada akhirnya nanti kita menghasilkan produk yang lebih praktis lagi, yaitu misal kita membuat sistem informasi berkaitan dengan model tadi. Lalu pada akhirnya
produk riset kita bisa kita hilirisasikan, diterapkan secara luas gitu. Nah, pertama tentukan bidang riset kan tadi. Yang kedua, konsistensi. Jangan sampai kita loncat sana loncat sini gitu kan. Harus konsisten dengan bidang kita tadi. Yang selanjutnya juga konsistensi ini tidak hanya terkait dengan bidang, tapi juga konsisten melakukan penelitian secara ini ya berkala gitu kan. Ya. Usahakan minim 1 tahun itu 1 riset gitu, 1 riset 1 publikasi ya gitu. Konsisten. Dari situ akan kelihatan portofolio kita. Kita ini pakar di bidang apa. Kalau sudah kelihatan didukung oleh rekam jejak riset dan publikasi, maka disitulah kita memiliki kepercayaan diri sebagai dosen bahwa kita pakar di bidang tertentu. Begitu. Nah, dengan demikian secara tidak langsung kita pasti mencapai karir kita, puncak karir kita, yaitu ya endingnya kita berharap menjadi guru besar, profesor ya, profesor di bidang. Misalnya Pak Azmi profesor dalam bidang politik internasional. Gitu. Amin. Doa pimpinan di bulan puasa nih. Amin. Amin. Jadi intinya adalah perhatikan bidang ilmu. Betul. Konsistensi dan konsistensi. Iya. Artinya nggak usah muluk-muluk. 1 tahun 1 riset, 1 publikasi aja cukup. Iya, sudah cukup. Malu bagus itu. Iya. Nggak usah muluk-muluk yang kalau bisa ditambah dengan buku ajar, buku referensi gitu, monograf gitu. Jadi sebenarnya satu kali dalam setahun itu udah bisa lah, bisa. Apalagi kita kecanggihan teknologi riset ini kan luar biasa. Terkait dengan teknologi riset kita bicara pada sesi berikutnya. Nah, itu juga tuh patut ditunggu episode berikutnya. Pak Udin ini juga ahli dalam apa, Pak? Saya dalam apa? Ini ya, kalau dalam istilahnya, istilah ilmunya itu data science. Data science. Data science for social science. Data science for social science. Iya. Nah, itu menarik juga. Ada episode kedua dengan Pak Udin berarti habis ini. Tapi jangan bulan puasa. Oke, di bulannya biar bisa ngopi. Bisa ngopi, Pak. Biar lebih cair. Kalau gini bulan puasa. Bulan puasa. Iya. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan menarik kita dengan Bapak Dr. Salahuddin, dosen di Ilmu Pemerintahan di FISIP UMM, sekaligus juga sekarang menjabat Kepala Biro Bidang 4, Wakil Rektor Bidang 4 di Universitas Muhammadiyah Malang. Sangat berbobot sekali obrolan dengan beliau soal riset nih, terutama juga dengan planning riset, Pak ya. Iya. Planning riset dan lain-lain juga yang sangat membantu sekali bagi dosen-dosen yang muda, terutama dosen-dosen yang muda dan baru memulai rintis karir sebagai dosen. Merintis karir. Terima kasih, Pak Udin. Sama-sama. Atas sehat selalu. Siang-siang. Terima kasih sudah datang di kantor ini. Kering, Pak, agak sedikit kering. Lumayan. Tapi sebentar lagi buka, tidak lama kok. Iya. Terima kasih, Pak Udin, sudah mau ngobrol dengan Pansospol. Siap, mantap. Pansospol FISIP UMM, jaya selalu menebar kebaikan, menebar ilmu untuk mahasiswa kita dan untuk teman-teman di manapun berada. Amin. Oke, terima kasih Pak Udin. Kita sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.